Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nuraini Nafsia dari kelas 2 MAP4 dengan NPM 2112110120 dengan mata kuliah Bisnis Internasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persiapan Indonesia terhadap MEA. MEA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang didirikan pada tahun 2015 yang bertujuannya untuk menstabilisasikan perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA pada tahun 2015, serta harus meningkatkan kapasitas untuk dapat bareng dengan negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing terhadap negara lain. Langkah-langkah persiapan negara Indonesia terhadap MEA yaitu yang pertama ada penguatan daya saing ekonomi. Pada tanggal 27 Mei 2011, pemerintah meluncurkan Master Plan Percepatan dan Peluangan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disingkat dengan MP3SI. Yaitu merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sejak MP3EI diluncurkan sampai akhir Desember 2011, telah dilaksanakannya groundbreaking sebanyak 94 proyek investasi sektor real dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua yaitu ada program ACI, yaitu Program Aku Cinta Indonesia. Program ACI atau Program Aku Cinta Indonesia merupakan salah satu gerakan dari National Branding, yaitu bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Impres nomor 6 tahun 2009 yang berisikan program ekonomi kreatif bagi 27 kementerian negara dan pemuda dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dan bentuknya kampanye nasional yang terus berjalan dari berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, entertainment, pariwisata, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada penguatan sektor UMKM. Dalam rangka meningkatkan UMKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan beberapa program, antara lain yaitu pameran koperasi dan UMKM Festival yang dilaksanakan pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti sebanyak 463 UMKM. Tujuan dari acara ini yaitu memperkenalkan produk-produk UMKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulasi bagi masyarakat untuk lebih kreatif dalam pengembangan usaha kecil serta menengah. Selain itu, persiapan dari sektor koperasi dan usaha kecil menengah atau KUKM untuk menghadapi MEA yaitu membentuk Komite Nasional Persiapan MEA yang berfungsi yang keempat yaitu ada perbaikan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan daya saing sektor real. Selama tahun 2010 telah berhasil dicapai peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur seperti prasarana jalanan, persiapan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara, komunitas, serta informatik dan ketenagalistrikan. Yang pertama ada perbaikan akses jalan dan transportasi. Yang kedua ada perbaikan dan pengembangan jalur TIK. Yang ketiga ada perbaikan dan pengembangan bidang energi listrik. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui jalur pendidikan. Dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah
membangun sarana dan prasarana pendidikan secara memadai, termasuk rehabilitas ruang kelas rusak berat. Dan data Kemendikbud tahun 2011 menunjukkan bahwa masih terdapat 1.730 ruang kelas jenjang SD dan SMP dalam kondisi rusak berat. Yang keenam ada reformasi kelembagaan dan pemerintahan. Dalam rangka mendorong percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, telah ditetapkan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang pada tahun 2012 sampai dengan 2025 dan menengah 2012 sampai 2014 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan aksi setiap tahunnya supaya menindakan terhadap tindakan pidana korupsi. Diingatkan melalui koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK, Kepala Kejaksaan dan Kepolisian. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Indonesia belum siap akan melaksanakannya masyarakat ekonomi ASEAN. Salah satunya yaitu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Kons Indonesia, yaitu Bapak Henry Saparini. Dia mengatakan penilai persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN masih belum optimal. Pemerintah baru melakukan sosialisasi tentang apa itu MEA atau apa itu masyarakat ekonomi ASEAN. Belum pada sosialisasi apa yang harus dilakukan untuk menjalankan masyarakat ekonomi ASEAN. Sekian penjelasan sedikit tentang persiapan Indonesia menghadapinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.